Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang Jemaat Tuhan GPDI Jalan Garuda 204 Delanggu. Kita berada di akhir bulan Mei tahun 2020, masih dengan situasi kondisi yang ada. Ya, jemaat Tuhan belum bisa beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan, namun tetap tidak mengurangi sukacita kita untuk kita datang kepada Tuhan. Dan pagi hari ini adalah 10 hari setelah kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sebagaimana firman Tuhan katakan, pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan di atas kamar loteng Yerusalem, dan murid-murid Tuhan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudaraku, mari kita semua sidang jemaat Tuhan, kita rindu kehidupan kita pun dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, karena Roh Kudus yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Glory bagi nama Yesus. Selalu menyembahmu.
sekalipun sidang jemaat Tuhan masih beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga mereka, tetapi Engkau melawat mereka masing-masing satu persatu umat-umat Tuhan, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pimpin ibadat kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, dan kami boleh rasakan hadirat Tuhan memenuhi kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, sucikan, layakkan, kuduskan kehidupan kami di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita rasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita di saat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Membangkitkan semangat kita. Puji Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan kembali menikmati firman Tuhan yang adalah Yesus sendiri. Haleluya. Persiapkan hati Bapak Ibu Saudara pada pagi ini.
Glory bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan
ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati daripada Tuhan, dan ajar kami mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, layakkan, kuduskan, sucikan hati kami, agar kebenaran firman-Mu itu Tuhan boleh masuk tertanam di dalam setiap kehidupan kami, dan mengeluarkan buah-buah untuk hormat kemuliaan nama daripada Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan dan kasih Tuhan. Kembali lagi hari ini, minggu terakhir di bulan Mei 2020, tanggal 31 Mei, kita ada di dalam ibadah yang masih merupakan ibadah online. Bapak Ibu masih mengikuti di rumah masing-masing oleh karena situasi yang masih belum memungkinkan. Tetapi puji Tuhan, saya mengharapkan Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat mengikuti pada pagi hari ini sesuai dengan jam ibadah kita. Berdoa supaya direncanakan, kalau Tuhan tolong, minggu depan awal bulan Juni 2020 kita sudah dapat bersama-sama ibadah di gereja, sekaligus minggu pertama dengan perjamuan Tuhan. Berdoa, kuasa doa besar khasiatnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Hari ini juga merupakan hari khusus, peringatan salah satu hari raya, itulah yang disebut dengan Hari Raya Pentakosta atau Pantekosta. 10 hari sesudah kenaikan Yesus ke surga, 50 hari setelah Paskah, tibalah yang disebut dengan Hari Raya Pentakosta atau Pantekosta. Puji Tuhan, sebagai penggenapan dari pernubuatan Hari Raya bangsa Israel, yaitu Hari Raya 7 minggu, Hari Raya panen besar-besaran, penuaian besar-besaran. Dan kiranya melalui pengalaman Pantekosta, kita berdoa supaya di akhir zaman ini akan terjadi penuaian secara besar-besaran, kegerakan secara besar-besaran. Roh Kudus yang sudah dicurahkan tetap akan dicurahkan di akhir zaman ini. Puji Tuhan, kita buka bersama-sama firman Tuhan sehubungan dengan Hari Raya Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang keempat. Saya ingin mengambil ayat yang sudah sangat lazim, dan kita akan melihat satu hal yang sangat penting untuk kita sebagai gereja Tuhan, umat Tuhan di akhir zaman ini, melalui ayat ini dalam rangka peringatan Pentakosta atau Pantekosta ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati Hari Raya Pentakosta atau Pantekosta. Dalam kata aslinya, dalam kata Yunaninya, Pentakosta, Pantekosta itu sama pemahamannya, pengertiannya, yaitu hari ke-50. Maksudnya hari ke-50 setelah Paskah. Ya, ada penuaian besar-besaran, ibadah atau hari raya 7 minggu yang diperingati. Dan itulah penggenapannya pada saat Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, Pantekosta. Yaitu kita melihat dalam peristiwa ini, Kisah Rasul pasal yang kedua ini, bagaimana Roh Kudus dicurahkan, merupakan hari ketuanan Roh Kudus, di mana kita melihat 120 murid dalam Kisah 1 ayatnya yang ke-15,
Kisah Para Rasul 1 ayat 13, 120 murid yang sedang berkumpul di bait Allah, di kamar loteng Yerusalem. Mereka sedang berdoa menanti janji Bapa sebagaimana perintah Yesus. Nah, pada hari Pentakosta inilah Roh Kudus dicurahkan, dan 120 murid ini mereka menerima Roh Kudus melalui pengalaman kepenuhan Roh Kudus secara pribadi langsung dengan Tuhan. Saya ulangi kalimat ini. Mereka menerima Roh Kudus melalui pengalaman kepenuhan Roh Kudus secara pribadi langsung dengan Tuhan. Jelasnya kita lihat mulai dari ayat 1. Kisah 2 ayat 1 sampai dengan ayat keempat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, catatan Alkitab, catatan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan pasal 2 ini bukan hanya sekedar catatan sejarah yang berhenti sampai di sini saja. Saya ulang, catatan ini, pengalaman ini bukan hanya sekedar catatan sejarah yang berhenti sampai di sini saja, tetapi juga menjadi contoh yang wajib, menjadi contoh yang wajib sebagai pengalaman gereja, sebagai pengalaman jemaat, anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Sekaligus juga sebagai himbauan, sebagai nasihat, sebagai anjuran yang terus-menerus disampaikan kepada gereja, kepada jemaat, supaya gereja, jemaat, umat Tuhan, anak-anak Tuhan harus mengalami pengalaman kepenuhan Roh Kudus ini. Bagaimanapun, jemaat gereja harus mengalami, ya, melalui peristiwa ini, saudara-saudara, sebagai cikal bakal dari gereja awal, dari jemaat mula-mula, dalam pengiringannya kepada Tuhan, dalam pelayanannya kepada Tuhan. Saudara, mereka didahului dengan pengalaman kepenuhan Roh Kudus, dan ini harus berlangsung terus, ya saudara. Apalagi di akhir zaman ini, saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kepenuhan Roh Kudus harus menjadi pengalaman pribadi kita dengan Tuhan dalam doa. Merupakan suatu kewajiban mutlak sebagai kebutuhan pokok bagi gereja jemaat yang tidak dapat dihindari, tidak dapat ditawar pada akhir zaman ini. Ya, pengalaman kepenuhan Roh Kudus tidak bisa ditawar, tidak bisa dihindari, itu harus, apalagi pada akhir zaman ini. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita melihat pengalaman kepenuhan Roh Kudus ini terus berlanjut dalam beberapa ayat berikutnya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Saya katakan tadi ada yang secara khusus dalam peringatan Pentakosta ini, saudara, kita akan melihat, ya, saudara, pengalaman kepenuhan dalam beberapa ayat berikut ini. Di dalam pasalnya yang keempat dari Kisah Para Rasul, ayatnya yang ke-31, pasal yang keempat, ayatnya yang ke-31, berkata, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Nah, kalimat ini yang kita perhatikan bersama. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Perhatikan kalimat yang berkata dalam ayat ini, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu di dalam pasalnya yang ke-10,
ayatnya yang ke-46, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-46. Di sana dikatakan, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus dan seterusnya. Perhatikan kalimat yang ingin saya tekankan. Orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Lalu dalam pasal yang ke-13, pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-52, pasal 13 ayat yang ke-52. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Perhatikan lagi kalimat sini, murid-murid di Antiokhia penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Lalu dalam pasal yang ke-19, pasal 19 dari Kisah Para Rasul ini, ayatnya yang ke-6, pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, perhatikan, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Perhatikan kalimat yang berkata, mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, yang ingin saya tekankan melalui peringatan Hari Raya Pentakosta ini, dari pencurahan ketuhanan Roh Kudus itu, perhatikan dua kata yang sangat penting, yaitu penuh dan berkata-kata. Penuh dengan Roh Kudus, berkata-kata dalam bahasa roh. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan kasih Tuhan, penuh dan berkata-kata adalah dua kata dalam konteks ini. Dua kata dalam konteks ini yang mempunyai pengertian, mempunyai pemahaman yang sama dalam pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Mempunyai pengalaman yang sama dalam pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Harus artinya penuh dan berkata-kata, artinya harus ada ucapan yang keluar dari mulut sebagai bukti nyata dari kepenuhan Roh Kudus dalam pengalaman pribadi langsung dengan Tuhan. Penuh dan berkata-kata adalah ucapan yang keluar dari mulut sebagai bukti nyata dalam pengalaman kepenuhan Roh Kudus sebagai pengalaman pribadi langsung dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, penuh dengan Roh Kudus intinya, dia melalui kalimat ini, melalui peristiwa ini, intinya adalah saudara-saudara, harus ada kata-kata dalam bahasa roh seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya ulang. Jadi dalam pemahaman peristiwa Pentakosta dialami oleh murid-murid ini, saudara-saudara, bahwa penuh dengan roh, mereka penuh dengan roh, harus ada kata-kata, yaitu berkata-kata dalam bahasa roh seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Perhatikan kisah 2 ayat 4 tadi. Perhatikan baik-baik. Dalam terjemahan lama, kalimat ini seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Dalam terjemahan lama, sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh kepadanya akan bertutur. Sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh kepadanya akan bertutur. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kata penuh, perhatikan kata penuh dalam gambarannya, kata penuh itu dalam gambarannya, ya, menunjukkan bagaimana sebuah gelas diisi dengan air sampai meluber keluar dari mulut gelas. Ini hanya sekedar gambaran saja untuk melihat kata penuh itu, ya. Gelas yang diisi dengan air sampai meluber keluar dari mulutnya. Nah, inilah gambarannya yang dikatakan, yang disebut penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana ada kata-kata, ada ucapan yang keluar dari mulut. Itulah tadi, air itu meluber dari mulut gelas ini. Nah, ini baru penuh. Ya. Sebagai bukti gelas itu penuh dengan air, dia meluber. Sebagai bukti kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, ada kata-kata, ada ucapan yang keluar dari mulut. Perhatikan baik-baik kisah 2 ayat 4 itu tadi. Ya. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepadanya untuk mengatakannya. Sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh kepadanya untuk bertutur. Perhatikan baik-baik. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu, untuk pengalaman ini, pengalaman penuh dengan Roh, kepenuhan Roh Kudus itu, saudara perhatikan baik-baik di dalam catatan firman Tuhan ini, saudara, hanya ada 3 dasar utama. Saya melihat hanya ada 3 dasar utama yang merupakan pelajaran yang baku, merupakan pelajaran yang paten untuk mengalami pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Artinya merupakan pelajaran yang baku, pelajaran yang paten. Tidak ada cara yang lain selain ini. Ya, untuk masuk dalam pengalaman kepenuhan Roh Kudus, tidak ada cara lain seperti yang ditunjukkan dalam pemahaman ini. Ya, hanya ada 3 dasar utama. Yaitu yang pertama, saya hanya menyampaikan ayatnya saja, saudara-saudara. Dalam Lukas pasal 24 ayat 52 sampai 53. Lukas 24 ayat 52 sampai 53 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 13a dan 14a. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 13a dan 14a. Saudara-saudara, di sana dikatakan bagaimana murid-murid itu kembali ke Yerusalem, lalu mereka masuk dalam bait Allah. Dan di dalam bait Allah itu mereka memuji-muji Allah dengan sehati dan berdoa bersama-sama. Ini awalnya. Ya, mereka melaksanakan perintah Yesus dalam Lukas tadi 24 dan 52 sampai 3, Kisah 1 dan 13a, 14a. Mereka kembali ke Yerusalem, masuk dalam bait Allah dan memuji-muji Allah dengan sehati dalam doa bersama. Tidak ada cara lain selain ini. Dasar yang pertama ini. Lalu dasar yang kedua, untuk dapat mengalami pengalaman kepenuhan Roh Kudus, Lukas 24 ayat 49b, Lukas 24 ayat 49b dan Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Sekali lagi Lukas 24 ayat 49b, Lukas 1 ayat 5. Lukas 24 adalah satu pengalaman pribadi langsung dengan Tuhan. Ya,
Satu pengalaman pribadi langsung dengan Tuhan. Dalam Lukas 24 itu 49b dikatakan, kamu akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kamu diperlengkapi. Pengalaman pribadi. Kisah Para 1 ayat yang kelima, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Pengalaman pribadi langsung dengan Tuhan. Kita melihat bahwa Roh Kudus memang tidak dapat dilihat. Roh Kudus tidak dapat dilihat, tapi dapat dirasakan dalam pengalaman secara pribadi, dalam pengalaman kepenuhan secara pribadi. Ini maksudnya. Ya, pengalaman pribadi langsung dengan Tuhan. Memang tidak bisa dilihat, tapi dirasakan dalam pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pengalaman kepenuhan. Lalu yang ketiga, dasar utama yang ketiga, saudara-saudara, adalah Matius 3 ayat 11b dan Kisah Rasul 2 ayat 33. Matius 3 ayat 11b, Kisah Para Rasul 2 ayat 33. Saudara, di sana dikatakan mereka akan dipenuhkan, dibaptis. Kata dipenuhkan dan dibaptis itu dikerjakan oleh Yesus sendiri, dikerjakan oleh Roh itu sendiri. Perkataan daripada Yohanes Pembaptis dalam Injil Matius, ya, dan perkataan Yesus sendiri sebelum terangkat naik ke sorga, ya, Dia yang akan datang kemudian daripadaku, Dialah yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Itulah Yesus. Kisah Para Rasul 2 ayat 33. Ya, dicurahkannya roh itu, artinya langsung roh itu yang memberikan, langsung roh itu yang membaptis, langsung roh itu yang memenuhi. Jadi sekali lagi saudara, tidak ada oknum, tidak ada orang lain, saudara, yang bisa melakukan pekerjaan dalam pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Siapapun dia. Tidak ada orang. Hanya dikerjakan oleh Yesus, oleh Roh itu sendiri. Jadi saudara, tiga dasar utama sebagai satu pembelajaran yang baku, yang paten, tidak ada pelajaran lain dalam pengalaman kepenuhan. Maka penuhlah mereka, saudara-saudara, adalah mereka masuk dalam bait Allah, memuji-muji Allah dalam doa dengan sehati dalam doa bersama. Lalu yang kedua adalah pengalaman pribadi langsung dengan Tuhan. Ya, tidak dapat dilihat Roh Kudus, tapi dirasakan dalam pengalaman kepenuhan secara pribadi. Secara pribadi itu sulit untuk diungkapkan, ya, kepada yang lain. Itu pribadi dengan Tuhan. Ini pengalaman pribadi. Dan yang ketiga, dikerjakan oleh Yesus sendiri, dikerjakan oleh Roh itu sendiri. Kepenuhan dan baptisan Roh Kudus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Nah sekarang, mengapa kita wajib dipenuhkan dengan Roh Kudus? Mengapa kita wajib dipenuhkan dengan Roh Kudus? Ayat yang sudah begitu sangat lazim sekali, yang menunjukkan kenapa ini satu kewajiban, satu keharusan. Efesus 5 ayat yang ke-18, Efesus 5:18 bagian B, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Perhatikan kata hendaklah. Ini yang saya maksudkan, ya. Kenapa kita harus dipenuhkan dengan Roh? Mengapa wajib? Perhatikan, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Menunjukkan satu kepentingan mutlak dalam kebutuhan pokok, satu kepentingan mutlak dalam kebutuhan pokok bagi gereja, bagi jemaat, bagi anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Apalagi karena kita sedang hidup di zaman Roh. Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Kepentingan mutlak
dan kebutuhan pokok. Mau tidak mau harus gereja, jemaat, orang percaya harus mengalami ini. Ya, kita hidup di dalam zaman. Lalu yang kedua, saudara, mengapa kita harus dipenuhkan dengan Roh? Yang kedua, di dalam Injil Matius pasal yang ke-22. Matius pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-11 sampai 13. Ini perlu saya bacakan. Kenapa kita harus penuh dengan Roh Kudus? Matius 22 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi." Saudara, di dalam kisah ini Yesus memberikan gambaran perumpamaan. Roh Kudus itu merupakan pakaian yang dipakaikan, merupakan pakaian. Ya, dikisahkan ada yang tidak berpakaian pesta dalam perjamuan itu. Ada yang tidak berpakaian pesta dalam perjamuan itu. Lalu akhirnya dia dibuang, dia dilempar keluar, dikatakan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Karena tidak berpakaian pesta, dibawa keluar, dilempar keluar ke dalam kegelapan yang paling gelap. Menunjukkan, mempunyai arti bahwa gereja, jemaat harus diperlengkapi, dipakaikan. Itulah sebabnya Lukas 24 tadi ayat yang ke-49. Lukas 24 ayat yang ke-49 itu, saudara-saudara, kamu akan diperlengkapi. Artinya dipakaikan. Gereja harus diperlengkapi, dipakaikan dengan pakaian Roh Kudus. Sebab pakaian itu adalah menunjukkan Roh Kudus. Kalau tidak, kalau gereja tidak dipakaikan, tidak memakai pakaian Roh Kudus, perhatikan, akan dilempar, dibuang ke dalam kegelapan yang paling gelap. Dah, rasanya kayak apa? Dibuang ke dalam kegelapan yang paling gelap. Pakaian. Mengapa kita harus penuh dengan Roh Kudus? Kepentingan mutlak, kewajiban mutlak dalam kebutuhan pokok. Karena merupakan pakaian. Pakaian itu melekat dengan tubuh, diperlukan oleh tubuh. Gereja adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus harus punya pakaian. Itulah Roh Kudus, harus mengalami pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Lalu yang ketiga, dalam pasal yang ke-25 Injil Matius ayat 10 sampai 12. Pasal yang ke-25 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Dikatakan, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Dan yang ketiga adalah Roh Kudus digambarkan sebagai minyak. Minyak. Nah, di dalam kisah ini kita melihat ada 5 anak darah yang bodoh yang tidak mempunyai persediaan minyak. Tidak mempunyai persediaan minyak. Saudara-saudara, pada waktu pengantin itu tiba, mereka sedang pergi beli minyak karena tidak ada persediaan minyak. Minyak yang ada habis, mereka pergi beli. Ya. Akhirnya, saudara-saudara, mereka tertinggal di luar.
Waktu mereka datang pulang, teman-temannya 5 darah yang bijak, yang pintar itu sudah dibawa masuk dalam pesta perjamuan. Pintu sudah tertutup. Yang pergi beli minyak mereka kembali. Ya, mereka tertinggal di luar. Saudara-saudara, bahkan waktu mereka ketok pintu dari dalam menjawab, "Aku tidak kenal kamu." Dari dalam menjawab, "Aku tidak kenal kamu." Saudara, artinya bagaimana gereja, jemaat umat Tuhan, anak-anak Tuhan harus punya persediaan minyak di akhir zaman ini. Harus punya persediaan minyak. Itulah Roh Kudus. Harus punya pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Sebab kalau tidak, saudara, maka tidak bisa masuk dalam perjamuan ini. Tertinggal di luar. Bahkan dari dalam berkata, "Aku tidak kenal kamu." Aduh, betapa sayangnya kalau sampai ada suara yang berkata kepada kita, "Aku tidak kenal kamu." Ya, saudara, inilah dasar utama kenapa kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kepentingan mutlak sebagai kebutuhan pokok. Lalu merupakan pakaian yang harus ada, melekat dalam tubuh ini, dipakaikan. Dan minyak yang harus ada. Persediaan minyak. Saudara, kepenuhan Roh Kudus yang terus menerus harus ada dalam hidup ini. Nah, yang terakhir, apa yang Roh Kudus akan buat bagi kita? Apa yang Roh Kudus akan buat bagi saudara dan saya? Pada waktu kita masuk dalam pengalaman ini, Roh Kudus akan kerjakan apa bagi kita? Kembali lagi saudara, saya melihat 3 hal dalam kitab yang berturut-turut dalam Injil Yohanes, Kisah Para Rasul, dan Suratan Roma. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang 26, apa yang Roh Kudus akan buat? Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Kata penghibur dalam terjemahan lama dipakai kata penolong. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Tetapi penolong yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang Roh Kudus akan buat? Roh Kudus mengajar, mengingatkan kita supaya kita tak keliru, kita tak salah, apalagi di akhir zaman ini. Ya, tak keliru dan salah, kita tetap ada dalam jalur yang benar, jalur firman yang benar, dan juga supaya kita tidak disesatkan. Jadi Roh Kudus harus ada, karena Roh Kudus itu akan mengajar, mengingatkan kita tak keliru dan salah, dan kita tidak disesatkan. Lalu yang kedua, Kisah Para Rasul yang sudah sangat lazim, pasal 1 ayatnya yang ke-8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Perhatikan kalimatnya pertama. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Pengalaman kepenuhan Roh Kudus harus mendahului dari segala-galanya. Pengalaman Roh Kudus harus lebih dulu ada, baru kuasa itu ada, baru kuasa itu diberikan. Jadi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memberikan kuasa, dan dikatakan kuasa itu adalah kuasa yang hebat, kuasa yang luar biasa. Ya. Yang tidak ada duanya, kuasa yang luar biasa. Roh Kudus akan memberikan kuasa itu. Dan yang ketiga, dalam suratan Roma pasalnya yang ke-8. Saudara, Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-26 dikatakan, Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-26 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Maaf, Roma 8 ayat 26 ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita.
Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh itu membantu dalam kelemahan dan juga membantu kita dalam doa kepada Tuhan. Jadi yang ketiga, saudara-saudara, apa yang Roh Kudus akan buat? Dia akan membantu dalam kelemahan supaya kita kuat. Sekali lagi menghadapi situasi yang begitu sukar sulit, membuat banyak orang jadi lemah, jadi lemas, jadi putus asa, jadi tak berdaya. Mari gereja Tuhan bangkit hari-hari ini, di hari raya Pentakosta bangkit dan miliki pengalaman kepenuhan, maka Roh itu akan memberikan kekuatan kepada kita, membantu dalam kelemahan, dan Roh itu membantu dalam doa kita kepada Tuhan. Sebab seringkali kita sudah tidak tahu keberadaan Roh itu mendorong kita, membantu kita dalam doa. Saudara, inilah apa yang Roh Kudus akan buat bagi kita. Kalau kita masuk dalam pengalaman kepenuhan Roh itu, ya, mengajar, mengingatkan kita, memberi kuasa kepada kita, dan membantu dalam kelemahan, dalam doa kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari alami pengalaman indah hari-hari ini. Ya, melalui peringatan Hari Raya Pentakosta, Hari Raya Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan, 120 murid menerima, dan dalam berikutnya, ayat berikutnya, beberapa murid, beberapa jemaat mereka juga alami itu dengan bukti nyata berkata-kata dalam bahasa Roh itu, penuh blueberry keluar dari mulut, bukti kepenuhan Roh Kudus. Mari kita alami terus hari-hari ini. Jaga hubungan baik saudara dengan Tuhan, jaga hubungan pribadi saudara dengan Tuhan, pengalaman pribadi secara pribadi dalam doa kepada Tuhan. Ini yang utama. Jaga baik-baik dan alami pengalaman kepenuhan. Biar dia berhembus pada hari-hari. Roh Kudus berhembus pada hari-hari. Dia memenuhi kehidupan kita. Sangat perlu. Gereja sangat perlu. Gereja sangat membutuhkan. Haleluya, haleluya. Efesus 1:19, betapa hebat kuasa itu bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasa. Itulah kuasa dari Roh Kudus yang memenuhi kita. Betapa hebat, luar biasa. Haleluya. Mari alamilah, saudara-saudara, alami yang lemah, yang susah, di dalam keadaan-keadaan yang tidak berdaya, yang sakit sekalipun, alami pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Sekalipun kita harus menunggu, sekalipun kita harus menanti, alami. Haleluya, kuasa yang hebat itu. Haleluya, haleluya. Kita tidak bisa lepas, saudara-saudara, dari 3 dasar utama tadi. Ya, saudara, dalam doa kita, pengalaman pribadi kita, ya, dan di dalam baptisan yang dikerjakan oleh Yesus sendiri. Kita tidak bisa lepas, kita tidak bisa lari. Ya, dari ketentuan, mengapa kita harus penuh dengan Roh Kudus? Karena kebutuhan mutlak. Ya, saudara-saudara, karena pakaian, karena minyak, mau tidak mau. Dan saudara akan melihat satu hasil yang luar biasa. Ya, Roh Kudus sekali lagi dia ajar, dia ingatkan kita, dia beri kuasa, dia bantu kita dalam kelemahan. Haleluya. Kita masuk di dalam doa. Berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah di tempat ini. Alami hembusan itu pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Alami hembusan itu pagi hari ini. Alami pagi hari ini. Haleluya. Sekalipun saudara berada di rumah, alami, saudara ikuti ibadah ini, online ini. Alami di rumah. Mungkin saudara sendirian mengikuti, alami secara pribadi. Bersama dengan keluarga, alami dengan keluarga. Allah masih punya waktu buat saudara dan saya. Allah punya waktu buat saudara dan saya. Alami pengalaman. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. 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 Di tempat ini
Pentakosta ini. Jemaat Tuhan dan siapapun yang mengikuti mendengar, haleluya, alami, apalagi menghadapi situasi yang tidak menentu, situasi yang begitu sulit hari-hari ini. Penuhilah kami, baptiskanlah kami, air harusnya Tuhan. Haleluya. Kerinduan kami melalui peringatan Pentakosta ini, curahkanlah terus Roh Kudus buat kami. Penuhilah kami, gerejamu, jemaatmu, umatmu. Penuhi kami, baptiskan kami. Haleluya. Kami sangat merindukan Bapa. Terima kasih. Meneraikan kebenaran firman-Mu.
Biar Roh Kudus terus bekerja. Tidak akan pernah berhenti dalam setiap kehidupan gereja, setiap kehidupan jemaat, umat, orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan. Haleluya. Menghadapi situasi yang sulit, keadaan yang sukar hari-hari ini, oleh karena virus, oleh karena penyakit yang berkepanjangan ini, haleluya, sehingga membatasi kami dalam segala-galanya. Kami rindu kuasa-Mu memulihkan, haleluya, menghancurkan sebagai dinamit kuasa itu menghancurkan dan mendorong menggerakkan kami lebih sungguh-sungguh, lebih setia kepada Tuhan. Terima kasih. Berkati ibadah pagi hari ini, meteraikan pujian, doa penyembahan, meteraikan kebenaran firman. Berkati jemaat Tuhan yang sudah mengikuti, dan setiap mereka juga yang sudah mengikuti. Berkati Roh Kudus sudah berjalan, maka sudah memenuhi mereka. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang, saudaraku sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai pagi dan seterusnya sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua.